Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 10G akan membahas materi mengenai bank syariah. Nah, tentunya teman-teman semua sudah pernah mendengar dong ya soal bank syariah. Tapi, apa sih sebenarnya pengertian bank syariah? Nah, maka dari itu, kami akan membahas mengenai bank syariah pada video pembelajaran kali ini. Anggota kelompok 2 ada Arka, Jelita, Jibrilian, Madaniyah, Muhammad Rafi, Nasyifa, Nazila, Winta, Rafiudin, Rasya, Rizkia, Shiren. Daftar isinya ada 7. Yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua tujuan bank syariah, yang ketiga manfaat bank syariah, yang keempat prinsip bank syariah, yang kelima perkembangan bank syariah di Indonesia, yang keenam jenis-jenis bank syariah, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Tujuan bank syariah menurut Heri Sudarsono, tujuan bank syariah adalah sebagai berikut. 1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami. 2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar. Yang terakhir, menanggulangi masalah kemiskinan. Manfaat bank syariah yaitu memberikan pembiayaan tanpa bunga atau riba. Kedua, menghindari investasi bisnis yang dilarang oleh Islam. Yang ketiga, berdasarkan syariah Islam. Dan yang terakhir, sistem bagi hasil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bank syariah, di mana prinsip bank syariah adalah peraturan yang berlandaskan hukum Islam dalam operasional bank dan hubungan antara bank dengan nasabah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama bebas riba. Bank syariah tidak melakukan transaksi yang mengandung riba karena riba hukumnya haram dalam Islam. Lalu yang kedua adalah keadilan. Keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Selanjutnya adalah kemitraan, di mana nasabah, pengguna dana, dan lembaga keuangan bekerja sama sebagai mitra usaha yang saling bersinergi. Selanjutnya, transparansi, di mana lembaga keuangan syariah memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan. Lalu selanjutnya ada universal, di mana bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Prinsip-prinsip yang didasarkan pada akad, yaitu salah satu prinsip dasar akad musyarakah adalah kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan, baik dari segi jumlah aset, DPK, maupun PYD. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Berikut adalah beberapa perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1992. Yang kedua, Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI merupakan hasil merger dari 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS, PT Bank BNI Syariah atau BRIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. BSI beroperasi sejak 1 Februari 2021 dan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya peran Indonesia dalam ekonomi syariah. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam membangun ekonomi syariah. Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perbankan syariah antara lain penetrasi pasar, pengembangan produk yang kompetitif dan inovatif, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan promosi dan sosialisasi, peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Faktor pendorong inovasi keuangan Islam yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas keuangan.
2. Kemajuan teknologi seperti blockchain, fintech, dan pembayaran digital telah membuka peluang baru bagi inovasi dalam industri keuangan syariah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bank syariah. Yang pertama, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, bank syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, yaitu bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir adalah Unit Usaha Syariah atau UUS, yaitu adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, dari jenis-jenis bank syariah berikut, kita dapat menentukan keunggulannya nih, yaitu keunggulan bank syariah di antara lain adalah mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Yang kedua, tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima di penyimpanan. Selanjutnya, bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Yang keempat, bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, terhindar dari praktik money laundering. Nah, tidak hanya itu loh, tentunya bank syariah juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikat baik. Yang selanjutnya adalah metode bagi hasil, memerlukan perhitungan rumit sehingga resiko salah hitung lebih besar daripada bank konvensional. Yang ketiga, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 mengenai bank syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata ataupun pengetikan dalam isi presentasi ini. Semoga materi ini dapat membantu kalian semua untuk memahami lebih lanjut mengenai bank syariah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.